Timbul selalu pertanyaan juga gitu kan. Contoh misalnya ketika saya menyampaikan khotbah cerita tentang Tuhan Yesus gitu kan. Yesus itu Tuhan, tapi nanti selesai itu ada pertanyaan lagi dalam hati, apa iya ya kalau Tuhan mati gitu. Ini kalau berlama-lama jadi problem nanti gitu, jadi problem besar gitu. Sehingga kita putuskan syahadat. Kita mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa itu kan kita dididik, dan dia juga untuk menjadi misionaris ya, menjadi orang yang militan untuk menginjil gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudaraku, ikhwan fillah, sahabat kabar Islam dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, saudaraku, ikhwan fillah, berjumpa kembali dengan channel kabar Islam. Jangan lupa dukung dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat, saudaraku, ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah video ya, mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ada seorang mantan pendeta ya, mantan romo, yang alhamdulillah kini setelah menjadi seorang mu'alaf, seorang yang masuk ke dalam agama Islam. Nah sahabat terkait ikhwan fillah, sebelum kita mengomentari, sebelum kita menanggapi atas kesaksian dari seorang mantan pendeta, mantan romo ini, yang menjadi sekaligus beliau ini guru dari para misionaris yang bertugas untuk memurtadkan atau menginjili orang-orang. Nah sahabat seru ikhwan fillah, mari kita simak penjelasan, mari kita simak kesaksian dari seorang mantan pendeta, mantan romo ini. Silakan. Saya dari kecil memang cita-cita saya jadi pendeta. Oh iya, dari kecil gitu. Jadi orang tanya saya, sebelum TK pun saya sudah bisa mengatakan, kalau orang tanya cita-citanya apa, pendeta. Sampai sana. Jadi jadi pendeta itu terwujud ya, jadi. Namun seiring waktu berjalan, ada timbul selalu pertanyaan juga. Contoh misalnya ketika saya menyampaikan khotbah cerita tentang Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan, tapi nanti selesai itu ada pertanyaan lagi dalam hati, apa iya ya? Nah, jadi lebih kepada hal-hal yang logikanya. Contoh misalnya Yesus itu Tuhan. Nah, itu kan di dalam pengajaran Kristen kan seperti itu. Lalu ketika Yesus itu mati di kayu salib, nah pertanyaannya, kok Tuhan mati? Nyawanya sama siapa? Loh, nyawa Tuhan tadi siapa yang ngambil gitu kan. Jadi dilahirkan itu memang istimewa, luar biasa. Bunda Maria itu melahirkan Yesus tanpa ayah. Tapi kan muncul lagi dia, ada hal yang lebih istimewa lagi. Siapa? Nabi Musa, Hawa, tanpa ayah, tanpa ibu. Allah yang jadikan. Nah, jadi itu yang semakin hari semakin menggiring kita bahwa kalau berlama-lama jadi problem nanti, jadi problem besar. Sehingga kita putuskan syahadat 1 tahun yang lalu. Kan saya dulu mengajar juga di sekolah teologi ya, berarti kita mengajar kepada mahasiswa-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa itu kan kita dididik, dan dia juga untuk menjadi misionaris ya, menjadi orang yang militan untuk menginjil gitu kan, untuk membaptis orang gitu ya, tersebarlah di seluruh Riau ini, di pelosok-pelosok Riau ini. Tapi itu artinya ya cerita yang lalu gitu. Kita mau berkembang dengan dakwah Islam yang sekarang ini. Jadi saya rindu itu bahwa Islam yang rahmatan lil alamin itu bukan hanya slogan gitu ya. Itu bukan slogan, itu memang buktinya ada, dan memang harus kita buktikan. Sekarang hidup saya itu, pertama dulu saya merasa lebih nyaman dengan keadaan saya di dalam Islam saat ini.
Itu satu poin yang penting. Walaupun secara ekonomi dia sangat berkekurangan, ya. Tapi saya lebih nyaman, lebih damai, dan saya ingin menghabiskan hidup saya ini di dalam Islam ini untuk berguna, bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam hidup saya sekarang. Contoh di desa kita ini, Pak, begitu banyak sekali umat Muslim ya, Pak Dodi, karena di sini memang mayoritas, saya ada sekitar 95% Muslim di sini. Nah, praktek rentenir itu cukup besar di sini. Nah, rentenirnya ini, lintah darahnya ini non Muslim. Nah, darah yang dihisap ini darah Muslim gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran sebelah ya, seberang ajaran saya dulu. Mengasihi, karena prakteknya ini pada umumnya ya non Muslim semua kan. Ya, yang mereka terima ya mungkinlah itu ya katakan firman Tuhannya dari Alkitab kah, dari pengajaran pendetanya, pastornya kah, yang mengatakan harus saling mengasihi. Tidak boleh, Kristen itu juga ada, tidak boleh pakai bunga, tidak boleh. Nah, tapi kenapa justru itu yang gencar? Makanya ya kita perangi, kita bentengi dengan strategi dari kita sendiri, dengan mewujudkan adanya pinjaman tanpa riba. Gitu. Artinya ini dari para hamba-hamba Allah yang punya hati yang betul-betul ikhlas mau menolong yang dia tidak kenal. Gitu. Tapi yang dia tahu bahwa saudaranya ada yang susah, saudara Islamnya ada yang susah. Nah, jadi itu yang mau kita buat, dan saya konsisten untuk kehidupan orang-orang yang termarginalkan dan yang terpinggirkan. Ya, itulah sahabat sebuah kesaksian atau ya perjalanan dari seorang mantan pendeta, mantan romo yang kini menjadi seorang mu'alaf ya. Jadi ada keraguan dalam berkhutbah. Setiap kali berkhutbah dia itu mempunyai keraguan dalam hatinya, apakah benar itu Yesus adalah Tuhan. Nah, hingga akhirnya datanglah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan beliau ke dalam agama Islam, yakni menjadi seorang mu'alaf. Alhamdulillah wa syukru ala ni'millah. Dengan adanya mu'alaf dari mantan pendeta ini, seorang mantan romo yang sekarang menjadi mu'alaf ini diikuti oleh orang-orang Kristen yang dulu mengikuti beliau ya. Jadi ada juga yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, sahabat Roki Ikhwan Fillah, dengan kesaksian pernyataan dari seorang mantan romo, mantan pendeta ini, kita tambah ilmu juga. Bagaimana? Karena seorang Kristiani ternyata dilarang juga oleh agamanya itu untuk mengadakan riba, mengadakan bunga dari setiap muamalah ya. Ini sama dengan hukum Islam. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, ini adalah sebuah pukulan, sebuah ancaman tentunya bagi orang-orang Kristen, bagi pendeta-pendeta yang masih gencar-gencarnya memasarkan agama sebelah ya. Dengan masuknya seorang pendeta ini, romo ini ke dalam agama Islam, menunjukkan bahwa begitu lemahnya keyakinan akan agama Kristen. Dengan masuk agama Islam, sebaliknya si mantan romo, mantan pendeta ini membuat keyakinan yang begitu mantap akan bertuhan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat-sahabat Alhamdulillah, bagaimana yang beliau sebutkan, dengan masuk Islam beliau mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Semoga kita doakan semoga beliau tetap dalam keimanan dan keislaman. Allah jaga iman Islam beliau, begitu pula hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, cukup sekian dulu ya untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.